Hai Shalom semua. Kita kembali lagi dalam ibadah online kita pada hari ini. Puji Tuhan karena kita dapat sekali lagi sama-sama dalam ibadah online pada hari ini. Jadi sebelum kita meneruskan ibadah kita, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang 6 hari yang lalu. Bapa, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami sepanjang istirahat kami pada malam hari ya Bapak. Dan Bapak pada saat ini kami akan meneruskan ibadah kami pada saat ini. Biarlah Engkau sertai kami dari permulaan, pertengahan hingga selesainya ibadah kami pada hari ini. Bapak, pada saat ini juga kami ingin datang di hadirat-Mu untuk meminta pengampunan daripada Engkau. Biarlah Engkau ampuni segala kesalahan yang telah kami lakukan, yang kami sadari maupun yang kami tidak sadari ya Bapa. Terima kasih atas pengampunan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik, mari kita teruskan ibadah kita. Kita nyanyikan lagu ini. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi
bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Baik, mari kita nikmati satu pembacaan firman Tuhan yang dipetik dari Mazmur 24 ayat 10. Siapakah dia itu? Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Selah. Saya ulangi sekali lagi, Mazmur 24 ayat 10. Siapakah dia? Itu Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Selah. Mari kita teruskan ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Dia Raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertakhta Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertakhta Kau Tuhan Rajaku.
semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Allah syurgawi sentiasa meneguhkan iman kita yang sejati. Dengan itu mari kita bersama-sama melafazkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan makanan rohani kita yaitu firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini, Tuhan Aku Rindu. Mari kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Aku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus.
Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Shalom dan selamat pagi semua jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Apa kabar semua? Semoga semuanya di dalam keadaan yang sehat dan di dalam perlindungan Tuhan. Nah saudara, kita bersyukur karena dapat bersama lagi di dalam ibadah yang dijalankan secara online pada pagi hari ini bersama dengan keluarga, bersama dengan rekan-rekan, walau dimanapun kita berada. Semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Namun sebelum kita merenungi firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Buka mata, telinga, dan hati rohani kami agar dapat melihat kebenaran melalui pewartaan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, saudara, topik pelajaran hari ini berbicara tentang pertahankan kebebasan dalam Kristus. Diambil dalam Galatia 2 ayat yang pertama hingga 10. Firman Tuhan berkata dalam ayat 4, memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyeludup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah saudara, pertama-tama saya ingin mengajak kita semua untuk melihat maksud dari kata kebebasan, tema sepanjang bulan ini menurut Alkitab. Nah dalam Galatia 5 ayat 1, firman Tuhan berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah dengan teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, artinya, walaupun kita telah dipanggil untuk merdeka di dalam Kristus, itu tidak berarti kita bebas atau diperbolehkan untuk mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan kita untuk hidup dalam dosa. Melainkan kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Boleh baca dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Nah saudara, saya bagi satu contoh dalam Alkitab supaya kita dapat memahami arti kebebasan. Nah dalam Kejadian 2 ayat 16 hingga 17, Allah memberi kebebasan kepada Adam untuk memakan apapun buah-buahan yang ada di dalam taman itu. Namun, buah dari pohon pengetahuan yang ada di taman itu tidak boleh dimakan karena akan mendatangkan hukuman baginya. Nah, saudara, dapat disimpulkan bahwa walaupun manusia diberi kebebasan dalam hal apapun, tetapi tetap ada aturan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Dari hal ini, semoga dapat membuka pikiran kita
untuk dapat mengenal arti kebebasan dengan cara yang benar dan dengan pola pikir yang benar, supaya kita tidak keliru soal kebebasan yang kita miliki. Sebaliknya, kebebasan itu mendidik kita untuk bijaksana dalam segala perkara. Jadi saudaraku, pergunakanlah kebebasan itu sebaik yang mungkin. Saudara, jika kita membaca firman Tuhan ini bermula dari ayat 1 hingga 10, kita mendapati bahwa ada dua perkara yang disampaikan atau yang mau dijelaskan oleh Paulus, yaitu yang pertama, penjelasan Paulus tentang hal sunat, ayat 3 hingga 5. Dan hal kedua adalah penjelasan Paulus bagaimana para pemimpin umat Kristen di Yerusalem menerima dan mengakui bahwa Kristus telah mengutus Paulus untuk mengkabarkan Injil berita baik kepada orang bukan Yahudi. Ayat 6 hingga ayat yang ke-10. Saudara, jika kita melihat ayat 3 hingga ke-5, kita mendapati bahwa Paulus menolak ajaran yang mengharuskan orang bukan Yahudi untuk disunat. Dalam ayat 3, Paulus menjelaskan bahwa walaupun Titus orang Yunani, ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Nah, dalam hal ini kita dapat melihat ketegasan dan keberanian Paulus untuk menentang sebaran ajaran yang bertentangan dengan kebenaran Injil atau firman Tuhan yang disampaikan oleh Kristus kepada Paulus. Dalam teks ini, Paulus menegur saudara-saudara palsu yang sengaja menyusup masuk ke dalam kumpulan umat percaya bukan Yahudi dengan tujuan mengajar dan memaksa mereka untuk mengikuti adat istiadat Yahudi supaya mereka disunat. Maksudnya, untuk masuk dalam keluarga Allah, orang bukan Yahudi harus disunat terlebih dahulu. Karena orang Yahudi sangat menjunjung tinggi hal adat istiadat. Karena sunat adalah tanda perjanjian sebagai umat pilihan Allah. Namun, dalam pasal 1 ayat 11 hingga yang ke-12, Paulus dengan tegas mengatakan bahwa firman Tuhan yang diajarkannya bukan berasal dari manusia atau diterima dari manusia, tetapi Yesus Kristus sendirilah yang menyatakan berita baik itu kepadaku, kata Paulus. Itu sebabnya Paulus berani menolak ajaran tentang sunat. Jadi saudara, kita dapat melihat ketegasan Paulus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dalam ayat 6 hingga 10, khusus dalam ayat 6, Paulus menunjukkan ketegasannya sebagai Rasul Kristus. Ini dapat dilihat bagaimana Paulus meresponi dengan baik dan bijaksana dan tidak takut kepada siapapun karena Tuhan tidak memandang muka. Sebagai pelayan, kita juga ada kewajiban untuk mempertahankan dan menyatakan hal yang benar, sekalipun kita harus berhadapan dengan pemimpin yang berjabatan tinggi dan dihormati. Ketegasan Paulus ini harus dicontohi, tetapi harus dengan cara yang benar, bukan dengan membabi buta. Paulus juga menjelaskan bahwa para pemimpin di Yerusalem itu tidak memaksa Paulus untuk mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan.
Lalu ketika Yakobus, Kefas yang disebut Petrus, dan Yohanes yang dianggap sebagai soko guru atau pemimpin dan tiang jemaat di Yerusalem melihat kasih dan ketulusan pelayanan Paulus dan Barnabas kepada orang bukan Yahudi, mereka menerima pelayanan Paulus dengan baik serta mengakui dan berjabat tangan sebagai tanda persekutuan dalam rakan sekerja Allah. Lalu meminta Paulus untuk melayani orang-orang miskin di kalangan mereka. Nah, saudara, hal ini sangat baik karena walaupun mereka memiliki perbedaan pendapat tentang sunat dan pelayanan terhadap dua bangsa yang berbeda, tetapi sebenarnya pelayanan mereka ini saling melengkapi di antara satu dengan yang lain, karena dapat mewartakan kabar berita baik kepada banyak orang yang belum mendengar kebenaran firman Tuhan, supaya dapat membebaskan mereka dari ikatan dosa, dari ikatan dunia, dan dari ikatan adat istiadat. Lalu ketika mereka menerima firman Tuhan ini, maka apa yang akan terjadi? Mereka dibebaskan dari 3 perkara. Yang pertama, dibebaskan dari dosa. Yang kedua, dibebaskan dari dunia. Dan yang ketiga, dibebaskan dari adat istiadat. Saudara, Yesus datang ke dunia untuk menyempurnakan apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat. Mati atas kayu salib dan membebaskan kita dalam segala perkara. Bukan satu, tapi membebaskan kita dalam segala perkara. Termasuk sunat. Maka sunat bukan lagi menjadi syarat untuk menjadi umat pilihan Allah, melainkan percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini merupakan ganti sunat untuk menjadi umat pilihan Allah. Oleh sebab itu, Paulus dengan keras menentang saudara-saudara palsu dan menasihatkan umat percaya di Galatia untuk menolak ajaran itu dan menasihatkan mereka, menguatkan mereka untuk tetap teguh kepada ajaran Kristus yang disampaikan kepada mereka melalui pengkabaran, pewartaan, pemberitahuan, penyataan Paulus kepada mereka. Saudara, kita sudah dibebaskan oleh Yesus dalam segala perkara melalui karya salib Kristus. Namun masih ada yang sengaja terikat dan mau diikat oleh adat istiadat. Saudara, mari kita pikirkan bersama-sama akan hal ini. Apakah yang kita lakukan itu bermanfaat untuk hidup kita di masa akan datang, atau justru hal itu menjadi beban bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari? Jadi peranan dan tanggung jawab Anda di sini adalah membuat pilihan yang tepat. Dan pilihan itu ada di dalam tangan. Saudara, kita kembali kepada topik pelajaran hari ini yang berbicara tentang pertahankan kebebasan dalam Kristus. Lalu bagaimana kita menanggapi hal ini? Nah, yang pertama, berani menolak ajaran yang bertentangan dengan kebenaran Injil yang telah disampaikan kepadamu atau kepada kita semua. Maksudnya,
Di zaman ini terlalu banyak ajaran-ajaran yang boleh menyeleweng atau yang telah menyimpang dari kebenaran Injil Tuhan Yesus Kristus seperti yang kita telah terima, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Dan inilah yang perlu diwaspadai oleh umat Kristen di zaman ini, supaya lebih bijak dan menilai apakah ajaran yang kita terima itu, apakah ajaran yang diajarkan kepada kita itu adalah benar atau salah. Jadi sekali lagi, kita harus mewaspadai ajaran yang disampaikan kepada kita. Harus lebih berhati-hati. Hal yang kedua, berani pertahankan kebebasan dalam Kristus dengan cara tidak lagi memperhambakan diri kepada dosa, kepada dunia, dan kepada adat istiadat. Lalu hidup dalam kebebasan yang bermanfaat bagi banyak orang. Saudara, mari kita belajar dari sikap Paulus yang tegas menolak ajaran yang salah, namun berani mempertahankan ajaran yang benar. Marilah kita pertahankan kebebasan kita dalam Kristus dengan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Jangan lagi diperhambakan oleh apapun, karena Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dalam segala perkara di atas kayu salib. Saudara, kebebasan yang kita miliki akan lebih bernilai ketika kita mengetahui bahwa walaupun kita memiliki kebebasan itu untuk melakukan apapun dalam hidup kita, namun mengambil keputusan untuk tidak melakukan sesuatu yang boleh merugikan orang lain, inilah kebebasan dengan pola pikir yang benar dan bijaksana. Artinya, marilah kita bijaksana menggunakan kebebasan yang kita miliki ini, bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi melainkan juga kepentingan bagi keluargamu, sahabat-sahabatmu, atau orang lain yang berada di sekeliling kita. Saudara, semoga perkongsian firman Tuhan yang sederhana ini menjadi berkat bagi kita semua. Hiduplah dalam kebebasan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, mari kita meneruskan ibadah ini dengan doa syafaat, dan ada 3 bahan doa kita, yaitu yang pertama, berdoa untuk pemulihan negara kita dari COVID-19, berdoa bagi orang sakit, yang ketiga berdoa bagi uang persembahan, seterusnya doa Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami. Berkati semua yang sudah mendengar supaya dibangun dan dikuatkan. Berkati semua hamba-Mu yang melayani pada hari ini, dimanapun mereka berada, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati apapun usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia supaya dapat membendung penularan COVID-19. Berkati kami rakyat Malaysia supaya terus dapat mematuhi perintah yang diberikan oleh kerajaan, supaya melalui pematuhan ini menjadi aset utama untuk mematahkan penularan COVID-19, sehingga negara kami dibebaskan dari gejala ini. Berkati orang yang sakit, dimanapun mereka berada, baik yang disebabkan oleh COVID-19 atau karena penyakit yang lain, supaya mereka disembuhkan dari penyakit mereka, sehingga hidup normal, dapat beraktivitas seperti biasa, dan hidup gembira bersama dengan keluarga. Berkati semua orang dan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, supaya dalam keadaan yang baik dan dalam perlindungan Tuhan.
Bapa di surga, banyak orang yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Tetapi kami tahu bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Dan kami tahu bahwa Engkau tahu apa yang terbaik untuk kami semua. Terjadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu dalam hidup kami, melalui apapun pekerjaan yang kami lakukan. Berkati semua yang memberi kepadamu, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, agar terus setia memberi kepadamu. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah saudara, sekarang ini masuk dalam ruangan pengumuman dan khusus untuk jemaat PCS Pekan Menggantal. Nah yang pertama, saya menasihatkan semua jemaat agar mematuhi PKP dan SOP yang telah dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia untuk mematahkan rangkaian penularan COVID-19. Jika tidak ada keperluan untuk berada di luar rumah, tetaplah berada di rumah untuk kepentingan bersama. Nah yang kedua, saya mengingatkan semua jemaat dalam tempoh PKP ini, seandainya ada hal-hal yang perlu dibantu, beritahu gembala atau kepimpinan gereja agar dapat membantu Anda mengikut keperluan Anda. Dan yang ketiga, untuk persembahan, persepuluhan, ucap syukur, dan janji iman, boleh dimasukkan dalam akaun gereja seperti yang tertera di dalam skrin ini. Dan yang keempat, ibadah online hari Ahad bermula jam 8 pagi, dijalankan melalui wallpage Facebook PCS Pekan Menggantal. Manakala khotbah audio akan dipostkan dalam grup PCS PM Info bagi yang tidak dapat mengikuti ibadah ini secara online. Nah yang kelima, khusus untuk kebaktian sekolah minggu, ibadah akan bermula jam 10 pagi live di Facebook page PKK PCS Pekan Menggantal. Jadi kepada ibu bapak, ambil perhatian dan tolong ingatkan anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah ini. Dan yang terakhir, terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Dan juga kepada semua jemaat yang terus setia mengikuti ibadah ini secara online. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Tuhan Yesus memberkati. Bertemu kembali di minggu hadapan. Baik, sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita nyanyikan satu buah lagu lagi, yaitu Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak
ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus Kau kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan, Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. ajaib, Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus Kau kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. katakan, Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita mengingati dan mentaati ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Tuhan Yesus berkata, inilah perintah yang paling utama. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, dialah Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu dan dengan segala kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri.
Tiada lagi perintah yang lain yang lebih utama daripada kedua-dua perintah ini. Saudara, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang sudah menyertai ibadah ini, sehingga berakhir dengan baik atas pimpinan, kemurahan, dan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat Allah kita. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.